Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama Sasha dan dia Bagas. Dan hari ini lagi-lagi kita pengen mereview, bukan review ya, reaction, sorry gue lupa bahasanya. Reaction dan juga sebenarnya agak sedikit review untuk series yang bakal tayang nanti. Judulnya adalah Daredevil Born Again. Ini merupakan series lanjutan katanya, tapi sebelum itu ini kayak gue akan banyak tanya sih. Lu akan banyak tanya, tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu sedikit ini apa, trailernya kayak gimana. Kalau gitu kita Bapil bersama bahas film sama-sama. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. The mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. It's hard to come to terms with a violent nature. Setelah berjalannya TV series Daredevil pada tahun 2015 sampai 2018, kali ini sang pengacara tunanetra Matt Murdock kembali beraksi di series terbarunya yang akan tayang di Disney Plus Hotstar dengan judul Daredevil Born Again. Kabarnya series ini akan melanjutkan cerita dari season 3 TV series sebelumnya yang berjudul Daredevil. Matt Murdock masih menunjukkan rivalitasnya bersama Wilson Fisk alias Kingpin yang kabarnya sudah naik jabatan menjadi seorang gubernur New York. Sementara itu, dalam trailernya terlihat mereka berdua mengobrol di sebuah restoran. Charlie Cox masih berperan sebagai Matt Murdock alias Daredevil, sementara itu Vincent D'Onofrio masih memerankan seorang Wilson Fisk atau yang dikenal sebagai Kingpin. Episode pertama Daredevil Born Again dikabarkan akan tayang bulan Maret tahun 2025. Jadi, itu merupakan sebuah sinopsis dari... Bukan sinopsis sih, sebenarnya lebih ke pengantar aja. Pengantar. Untuk film, series yang bakal tayang katanya Maret 2025. Dan gua memang menahan untuk nonton trailernya. Karena kita akan reaction sama-sama. Biar natural aja sih, biar trailernya natural gitu. Biar reaction natural. Dan gua ngajak Sasha juga biar dia nanya-nanya. Jadi kita langsung play aja kali ya Daredevil Born Again. Gua udah lihat sedikit-dikit walaupun. Karena adegan pertamanya langsung... Dar. Kok nggak mau play? 1, 2, 3, play. Kok nggak mau? 1, 2, 3, play. Susah bener. Nah ini si Matt Murdock. Jadi dia tuh seorang pengacara sebenarnya. Dan ini rivalnya, Kingpin. It's not entirely unpleasant seeing you again. Agak kaget karena melihat mereka ngobrol sesantai itu. Kenapa? Nanti. By the look of it, you've come up in the world. Dan teman-temannya, gue lupa tuh nama dua temannya tuh. The mayor serves his city. Nah, dia udah jadi gubernur di New I York. see you're not entirely convinced. Can you blame me? Memang, wah gue tuh sangat menunggu sih sama action-action Kingpin yang ada di film ini. Karena apa nanti gue jelasin. Kalau ingat. The line was crossed. It's hard to come to terms with a violent nature. What? It's over us. Oke, ini bakal banyak sensornya, mohon maaf ya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Oh, 4 Maret ternyata. Look at the colors. Sometimes peace needs to be broken. Oh, itu juga. Must reign. Oh, ini si ini ya. Punisher nggak sih si Punisher? Wow. I was raised to believe in grace. Oh, siapa gue nggak tahu tuh. Ini karakter baru lagi ntar di MCU. Ini udah masuk MCU by the way. Apa ada ya barusan? Wah, ini dia.
Banyak sekali warna. Sensor semua ya. Sensor semua ya editor ya. Mau nggak mau tuh. 4 Maret, Daredevil Born Again. Oke. Nah, Disney Plus Disney Hotstar. Plus Smash Meow. Jadi tadi merupakan reaction kami dan itu baru pertama kalinya gue nonton secara keseluruhan trailer walaupun Gue kayak tadi merinding banget. helm-helmnya itu udah lihat gue di Twitter. Ini segmen berapa sih? 2 kan? Satu ya, oke. Gue udah lihat tuh di Twitter helm-helmnya gitu, jokes di mana si Matt Murdock ini banyak warna helm at the same time dia buta. Jadi kayak nggak ngaruh gitu loh maksud gue. Kalau misalnya emang nggak ada, kalau misalnya emang kegunaannya nggak ada nih masing-masing warna silver apa, warna merah apa kayak oke kayaknya nggak masalah. Jadi makanya nih. itu alasannya kenapa dia memakai kacamata. Betul, dan itulah alasannya kenapa topeng dia, kalau kata Amerika kan kalau lu tahu bolong ya, matanya masih ada, ini nggak bener-bener lensa aja gitu loh. Itu satu hal yang bikin Daredevil ikonik di Marvel dan even sekarang masuk MCU. Nah, tadi gue pengen bahas tentang, jadi gini Sya, dulu gue tuh nonton. Nah kita cerita itu dulu kan, ini kan dia melanjutkan 3 season. Nah, sayangnya saya belum nonton season 3-nya, walaupun ada sekarang di Disney Hotstar. Kenapa gue sangat takut? Justru gue takut banget nih, Daredevil mulai masuk Disney sangat takut gue. Karena yang kita tahu ya Disney itu kan, wah sangat family friendly lah. Iya, benar, walaupun terakhir kita nonton Deadpool ya, udah masuk Disney. Sudah masuk dan 18 plus jatuhnya ya, gitu loh. Secara gore-nya, secara action-nya, secara bahasanya. Udah lebih banyak dikurangi. Apanya dikurangi? Di film itu, di Deadpool. Iya udah banyak dikurangi walaupun masih ada gitu loh. Tapi maksud gua harap di Daredevil ini yang bakal tayang, Daredevil Born Again yang bakal tayang Maret, ini tidak di nerf lah. Di nerf tuh maksudnya dikurangin, basically dikurangin gitu loh dari secara plotnya. Wah, gua dulu iseng sebenarnya gue ngikutin Daredevil yang ada di Netflix dulu gue nonton. Oh, dulu di Netflix ya dulu? Di Netflix. Dulu gue cuma sampai season 2 karena pas season 3 kayak gue nunggu dulu, ntar dulu deh gue lanjut. Karena gue bener-bener serunut itu. Itu 2023 kalau nggak salah, gue kan masih belum ada kerjaan tetap ya. Jadi gue bener-bener ada waktu untuk nonton. Daredevil season 1, season 2 tuh gue runut semua. Wow. Sayangnya season 3 nggak gue lanjutin. Wah lah pokoknya di season 3 tuh tayang di mana? Netflix juga. Gue ingat banget season 3. Jadi pas gue nyampe season 3, Daredevil mau hilang dari Netflix karena udah dibeli sama Disney gitu. Ingat banget gue sumpah. Makanya gue nggak lanjutin karena waktu itu hilang tuh. Gue masih belum ada akses ke situ. Dan sekarang udah di Disney Hotstar, mungkin bakal gue lanjutin untuk nonton Born Again. Berarti di Disney Plus Hotstar tuh udah runtut tuh 1, 2. Udah 1, 2, 3 ditambah Born Again. Ada season 4 jatuhnya. Nah, tapi sebelum gue lanjut, kita harus istirahat dulu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film, masih di Daredevil Born Again. Yes. Seperti yang kita tahu, dia sekarang tayang di Disney Plus Hotstar. Nah, kekhawatiran lu nih setelah akhirnya dia memutuskan perpindahan OTT ini, gimana? Jadi yang kita tahu juga ya, maksud gue di Netflix tuh kan cukup bebas lah ya. Banyak series-series yang memang terserah, lu mau family friendly boleh, lu mau PG-13 lu boleh, lu mau rated R 18 plus boleh gitu. Sangat sebebas itu. Dan di Daredevil Netflix mereka memilih untuk rated R lah, pokoknya 18 plus, pokoknya gore di mana-mana. Sebelum gue mencapai kekhawatiran gue melihat Wilson Fisk di Netflix itu menyeramkannya minta. Gue kayak, gue nggak bisa bilang mereka setara, tapi kayak nonton Jokernya Heath Ledger kali ya. Mirip seperti itu, karena dia intimidatif. Dia kan kalau di komik tuh yang kita tahu Kingpin kan memang gendut, botak gitu kan. Even ada di Spider-Verse gitu kan, yang memang seperti itu. Tapi di sini tuh dia memang berwibawa. Banyak duit, berwibawa. Kalau mau A ya A, kalau lu ini dikit kelar nyawa lu. Begitu, sumpah. Dan itu memang bagaimana cara TV series yang dulu memportray seorang Wilson Fisk alias Kingpin ini memang menyeramkan itu dengan segritty itu dari
color grading. Color grading gue kurang lebih seperti ini. Nah, itu juga jadi salah satu ini gue juga sih karena ya kita tahu Disney seperti apa color gradingnya tidak ada gitu. Tidak ada color grading di film-film terutama Marvelnya Disney lah gitu. Nah, ini gue nggak tahu nih apakah bakal kurang lebih nggak usah gue nggak kayak ini harus lebih bagus kagak. Gue malah lebih ke tolong karakter Daredevil yang udah ada dari season 1 sampai 3 jangan dihancurin. Karena gue udah nonton Hawkeye di Disney Plus waktu itu. Dan ada si Wilson Fisk ini. Oh, oke. Wilson Fisk di Hawkeye udah kayak bajai-bajuri, sumpah. Karena maksud gue secara orang-orang kenapa kayak gitu sih, ada jokesnya. Karena memang, seingat gue di salah satu komik Spider-Man, karena Kingpin ini kan sebenarnya musuhnya Spider-Man. Kan? Di salah satu komik Spider-Man tuh ada Kingpin yang pakai ini kemeja bunga-bunga kayak gue lah, kayak gue kurang lebih. Kayak pantai gitu, meja ya, pantai. kemeja pantai memang, kemeja pantai terus jasnya warna putih. Kurang lebih yang di Hawkeye kayak gitu. Cuma secara penulisannya kok tiba-tiba di-nerf banget gitu kayak, lu lawan siapalah itu anaknya Hawkeye atau kayak muridnya Hawkeye kayak semudah itu, sedangkan pas gue nonton Daredevil gue ketakutan gitu. Nonton Kingpin yang semenyeramkan itu, dia diem aja tuh ngeri gitu loh. Di sini auranya juga kelihatan kayak menyeramkan. Nah, terlihatnya menyeramkan. Ini masih trailer pertama. Gua nggak tahu apakah bakal ada trailer selanjutnya atau karena Maret itu kan sekarang kalau misalnya ini ya sudah Januari akhir, Februari, Maret nggak lama sih. Nggak lama, betul. Masih ada kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan. Gitu. Apakah bakal ada kayak semacam TV snippet gitu-gitulah. Nah, walaupun secara Disney kan ini lagi-lagi masih ngomongin kekhawatiran ya, selain Wilson Fisk yang gue takut diacak-acak nih Wilson Fisk walaupun sudah sebenarnya di series Hawkeye. Gue takut di bagian kengerian secara world-nya, karena yang gue lihat Daredevil itu kurang lebih emang kayak Gotham City sih yang apa namanya, gue lupa nama kotanya Daredevil tuh, chicken apa gitu, gue lupa, ada suka kita ditulis di sini. Ya gue lupa banget nama kotanya Daredevil tuh, gue ada gitu, kayak semacam Gotham City isinya kriminal semua gitu. Dan memang si Daredevil ini kalau mendengar ada kriminal dari mana kan dia buta kan, mau nggak mau dia tidak bisa melihat dan pendengaran dia jadi lebih tajam gitu, dan dia mendengarkannya tuh dari atap gitu. Jadi dia tuh buta warna atau buta permanen? Buta permanen. Pokoknya dia buta lah. Buta permanen jatuhnya tuh. Iya, nggak bisa lihat sama sekali kan? Bukan buta warna. Memang buta. Memang tidak bisa melihat. Memang tidak bisa melihat dan dia adalah seorang pengacara. Wow. Gitu. Dan dia sebenarnya udah muncul juga sih di filmnya Spider-Man yang Far From Home apa No Way Home gitu. Ada di seriesnya She-Hulk juga ada. Itu juga pertama kalinya kita akhirnya lihat Daredevil lagi setelah sekian lama tuh. Dari season 3 kelar, muncul lagi di series She-Hulk di Disney Plus juga. Walaupun She-Hulk itu jelek banget, sumpah. Gua aja nggak nonton, gua tahu itu jelek karena mereka udah ngancurin karakter. Abomination juga. Abomination itu musuhnya Hulk yang emang menyeramkan banget lah dulu tuh, kayak lu tuh ngeliat menyeram terus di She-Hulk, bukan disingkirkan, ada lagi aktornya sama, cuma penulisannya jelek, desainnya dibilang jelek sih enggak, comic accurate, cuma kayak gitu. Coba lu tanya inilah pakar. Pasti tahu ya, pakar yang lu kenal, pasti tahu lah dia gitu loh. Perasaan gua tuh pasti tahu banget dia gitu. Oke, kita balik lagi ke Daredevil, yaitu dia sempat muncul lawan She-Hulk itu action banget dan dengan CGI Disney gitu. CGI Disney gimana sih gitu. Ya. Itu sudah tergambarkan perbedaan tuh semenjak Deadpool masuk ke Disney sih. Sebenarnya gue mulai banyak mendengar kayak filmnya tuh agak menurun karena kan dibeli dengan Disney. Disney kan brandingannya kan anak-anak imut, family. Gue juga agak ngeri sama penulisan ceritanya. Karena kalau lu ngomongin Disney dan juga series MCU belakangan ini yang bisa kehitung jari yang menurut gue oke banget, kayak Loki season 3 oke. What If season 2 gue belum nonton sih tapi kayaknya jelek. Udah apa lagi coba? Udah itu doang gitu loh. Moon Knight katanya, menurut gue Moon Knight season 1-nya bagus, yang katanya season 2-nya nggak jadi. Tapi abis itu kayak ya udah hilang gitu loh, tidak terjadi. Moon Knight seperti tidak terjadi di universe yang itu gitu loh. Aduh, gue jujur pernah. Tapi pas dari trailer ini gue melihat masih banyak kayak yang
menyeramkan gitu loh guys, kayak tadi kaki Action, gitu. iya. Nah itu sebenarnya secerca harapan seorang Bagaska untuk untuk serial Daredevil Born Again ini, karena kalau misalnya memang masih bisa menunjukkan seperti itu, kayak patah tulang yang sayangnya tidak bisa ditunjukkan tadi ya. Kalian lihat sendiri aja lah, ada di YouTube Marvel itu harusnya. Itu secara action ya, secara action masih kayak gitu loh. Inilah Daredevil yang gue tahu. Seperti ini. Menyeramkan sekali ya. Terus ada perempuan di situ. Itu siapa, pacarnya kah atau siapa? Pacarnya sih, seingat gue sih. Itu pacarnya sih. Makanya nih, satu hal yang gue lupa sebenarnya sama karakter-karakter yang lain gitu loh. Ada memang gue inget si Matt Murdock ini punya 2 teman lain yang salah satunya adalah pacarnya juga. Gue tuh jujur, maksud gue, walaupun gue lupa sama nama karakter, sama apa yang mereka lakukan, gue suka dulu sama penulisan-penulisannya, chemistry si Matt Murdock dan juga 2 temannya ini yang bukan superhero, tapi kalau nggak salah dia tahu kalau dia adalah Daredevil, itu dapet penulisannya, jadi kayak wah gitu loh. Apakah nanti akan mengalami kutukan yang sama seperti pacar-pacar superhero lainnya? Nah, menurut lu? Gua nggak tahu sih jujur. Karena jujur kalau secara Daredevil gua nggak baca komiknya memang tidak baca komiknya, gue cuma ngikutin seriesnya dan memang seriesnya waktu itu bagus banget. Bahkan gue cuma nonton 2 season, satunya lagi belum. Lu akan menonton nggak ntar? Gue bakal nonton gitu loh. Gue bakal keep up dulu sebelum nonton Daredevil Born Again ini. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ngomongin Daredevil Born Again, kita harus istirahat dulu. Kalau kita jadi mana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Daredevil Born Again. Yes. Tadi udah gue ngomongin tentang kekhawatiran gue terhadap series ini bakal kayak gimana kan udah masuk Disney, went from Netflix to Disney, dan gue sih sebenarnya sangat bersyukur ya dengan aktor-aktor yang masih sama, Wilson Fisk masih si D'Onofrio, Matt Murdock masih Charlie Cox. Yang gue agak khawatir adalah tadi kan penulisan, pengadeganan, sama secara fan service sebenarnya kalau di Disney memang lebih naik sih. Tadi kan kita lihat sudah dijajarkan tuh topeng-topeng warna-warni, dan memang yang gue tahu di komik ya, Daredevil nggak cuma punya warna merah, marun aja. Ada warna kuning, ada warna silver tadi kan. Bahkan yang di She-Hulk dia pakai yang warna kuning. Gitu. Walaupun gue nggak tahu dengan dia mengubah warnanya, apakah ada bisa, sesuatu. Iya, ada sesuatu, dan apakah dia bisa mengubah juga nih dari tone-nya. Apakah bakal sedar gitu, karena jujur dari yang dulu dia cuma punya satu warna lah. Ada beberapa kostum. Jadi mungkin kalau lu nggak tahu, gue ceritain dulu. Jadi si Matt Murdock ini bener-bener from zero to hero gitu loh kostumnya. Sebelum dia punya the whole kostum yang bener-bener topeng, dia pakai inian doang, pakai top apa sih, kayak semacam sorban gitu. Iya, sorban yang ditutupin gitu, ditutupin di matanya gitu, terus kayak jaket gitu doang gitu loh. Akhirnya, sama kayak Spider-Man ya? Iya, kurang lebih kayak Spider-Man. Ya Spider-Man. Akhirnya dia nemu kayak semacam tukang bikin kostum gitu, kenalan gitu loh. Dia minta bikin kostumnya. Sumpah kayak gitu, dan gue suka banget sama penulisannya. Dan akhirnya dia dapat kostumnya dengan warna seperti itu. Yang gue tahu ya warna gelap. Nah, kalau di sini udah masuk Disney, Daredevil Born Again ada warna kuning terang, ada warna silver, apalagi lah tadi itu. Apakah bakal mengubah tone-nya? Gue harap sih enggak. Malah ada satu yang penasaran. Gitu. Gue ada satu yang penasaran. Apa? Yang lu nantikan di series ini ada nggak? Kayak aktornya kayak yang lu nantikan, kayak gue mengharapkan dia muncul nih di sini gitu. Gue jujur sih nggak terlalu kayak mengharap ada kayak siapa, apalagi karena dia udah masuk MCU. Kayak wah, gue harap ada si Peter Parker nih, karena kan waktu itu Peter Parker udah ketemu juga sama si Matt Murdock di Spider-Man. Kayaknya sih itu Far From Home ya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Gue tidak mengharapkan siapapun datang, gue cuma mengharapkan bagus aja sih jujur secara keseluruhan. Karena kalau kita ngomongin, mungkin yang gue tunggu, nah gue baru inget juga season 1 ini menceritakan Daredevil-nya itu sendiri. Season 2 ada nih namanya Frank Castle, seorang The Punisher yang pokoknya dia memang, kalau nggak salah tuh anaknya meninggal terus kayak semacam balas dendam. Ini correct me if I'm, gue agak lupa sih kayak gitulah. Jadi kayak semacam vigilante gitu, vigilante yang memang jahat si The Punisher. Kalau di komiknya sih dia villain sih gitu, dia kayak salah satu musuh Spider-Man sih. Dia salah satu musuh Spider-Man sih gitu, The Punisher ini. Yang kalau misalnya kalian lihat di trailer itu yang udah bewokan terus kayak udah lusuh lah, gue kayak
oh ada si Frank Castle, ada si Punisher tadi gitu loh. Tapi dia season 2 dia berubah jadi baik lagi nggak atau tetap jadi jahat? Dia agak bukan anti Venom, anti hero, kayak semacam anti hero lah, seinget gua ya. Oke. Dia kayak mau tetap ngobrol sama si Daredevil, terutama bukan sama Matt Murdock ya, beda. Si Daredevil gitu, tapi kayak tetap kadang ada momen dimana dia kayak tiba-tiba membunuh siapa, kayak gitu-gitulah. Gitu loh. Oke. Jadi ya baik enggak, jahat enggak gitu ya. Nah, ini satu hal yang gue penasaran kalau lu nanya gue nunggu karakter siapa. Karena yang kita lihat, tadi kan dia si Wilson Fisk, Kingpin, ngobrol berdua nih Iya. sama si Daredevil di sebuah restoran. Nah, betul. Sedangkan kalau gue lihat-lihat Google, apakah yang jadi villainnya di sini bakal si Frank Castle alias si The Punisher ini? Oh, oke. Apakah ya, ini masih. kita we're talking what if here, apakah si Wilson Fisk bakal kayak semacam bekerja sama Daredevil yang dimana kemungkinan kayak 10% lah kemungkinan itu terjadi gitu. Gua nggak tahu juga, lagi-lagi gua ngikutin komik gitu ya. Apakah di sini juga Disney bakal semacam bikin cerita baru juga gitu. Oke. Dengan cara mereka menunjukkan helm-helm itu udah sangat terlalu fanservice lah untuk series Daredevil menurut gue, which is a good thing ya. Terus kalau ngomongin actionnya juga agak-agak sedikit berbeda sama yang ada di pas lagi di Netflix. Indian Fan bener-bener realistis lah berantemnya tuh kayak gue suka juga sama sinematografi mereka berantem di Netflix. Nah yang di sini sih gue harap tetap oke, apalagi dengan fanservice yang Disney punya. Tadi kan berantem pakai semacam alatnya tuh. Apa sih? Gua kayak nggak tahu semacam namanya. kapak bukan sih? Bukan ya? Kapak yang dipegang si ini tadi, si Frank Castle. Oh, beda. Gua nggak penutup. Kapak yang dipegang Frank Castle kan. Yang dipegang sama Daredevil sudah pasti ininya lah, apa tongkat itu. Kayak tongkat. Oh iya. Gua nggak tahu namanya apa. Gitu loh. Yang ada tali-talinya itu lihat. Iya. Ya. Kayak itu tongkat yang dari tadinya buat ngarah jalan dia atau bukan sih? Bukan ya? Gue lupa lagi. Bukan kan sih. soalnya dia buta kan? Iya, bukan. Soalnya tongkatnya tongkat yang kayak pendek gitu loh, bukan yang panjang. Iya. Bukan ya? Oh man, gue lupa tuh. Oke, nanti kita cari ya. Ya nanti kita cari ya. Kita cari, dan mungkin buat yang tahu memang fans berat Daredevil gitu, ada aja pasti ya, boleh komen lah di bawah. Apakah iya atau gue lupa deh. Karena memang kalau ngomongin season 1 sama season 2 tuh from zero to hero-nya tuh berasa banget. Apalagi gua nonton season 1 tuh sangat menunggu kostum yang itulah, kostum yang warna merahnya itu gitu loh. Tapi pas si Charlie Cox sedang menggunakan kostum yang hanya kain-kain itu tetap berasa gitu loh. Berasa seramnya. Realistisnya sih lebih tepatnya. Karena memang merakyat banget lah pokoknya itu si Daredevil. Dibilang gini loh, kalau di MCU kan ada level-levelnya ya. Makanya ada istilah Avengers level threat. Itu karena kalau lu udah kacau banget nih melawan alien-alien, baru Avengers nih turun. Itu di MCU udah ada istilah itu. At least yang dulu lah, fase-fase Infinity Saga itu. Gua nggak tahu sekarang, gua udah ngikutin. Sedangkan kalau kita pikir nih di kotanya Daredevil, gua sampai sekarang please kasih gua waktu buat nyari nama kotanya Daredevil. Kotanya Daredevil. Sumpah ada namanya. Namanya adalah bukan New York City. New York City ya tahu orang. Benar. Hell's Kitchen. Nah, iya Hell's Kitchen namanya, gue ingat. Kenapa namanya Hell's Kitchen? Ya gue nggak tahu, memang itu kayak fiktif sih, fiktif. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen sama aja kayak Gotham City. Kenapa harus Gotham City gitu loh? Oke. Tapi Gotham City kan kayak gitu loh. Ear catching gitu. Ear catching Hell's gitu. Kitchen tuh kayak ya nama acara lain jadinya, kayak nama acara lain gitu. Oke, tadi gue ngomongin tentang Hell's Kitchen. Dapur neraka gitu loh. Iya, gue tuh ngerasa di Hell's Kitchen ini kayak seperintil para kriminal yang sebenarnya nggak se-Avengers level threat, tapi kayak kita melihat lagi kecilnya gitu. Karena kan selama ini kalau Marvel kayak hampir seluruh dunia malah. Dulu kan Avengers New York gitu kan, terus ke Wakanda mungkin, terus ke apa sih? Gue lupa nama Asia pernah kayak semacam negara Asia gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Gua banyak lah dunia. Sedangkan kalau ini kayak Hell's Kitchen aja, satu kota yang bermasalah. Ada Daredevilnya. Gue penasaran banget. Itu sih paling yang bisa kami review. Ini segmen 3 kan? Iya. Oke, itu paling. Tapi kalau menurut lu nih secara keseluruhan, ini akan menceritakan apa, lu udah tahu belum?
kayaknya series sih ini? prediksi gue ya, kayaknya bakal menceritain si Frank Castle alias si Punisher ini. Oh, Lanjutannya seperti apa. oke. Nah, satu hal yang belum gue lanjutin adalah season 3-nya. Ya, Gua nggak nah, tahu jadi apa yang kita terjadi tunggu di Bagas Punisher Kak di season 3-nya. tonton season 3-nya dulu sebelum ini. Oh iya, yang pasti bakal gue review sih. Oke. Daredevil Born Again. Oke, kalau gitu teman-teman itu merupakan reaction trailer dan juga review kami tentang Daredevil Born Again. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film selanjutnya. Bye-bye. Thank you.